Di sebuah desa kecil di Karawang, razia polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi ajang intimidasi. Warga dipaksa membayar uang damai, dan suara keberanian nyaris tertelan. Sampai seorang wanita muda muncul. Salsa Erwina menatap oknum polisi itu dan bertanya dengan tegas, "Mana pasalnya?" Tapi pertanyaannya menggantung. Apakah satu suara bisa mengguncang sistem yang sudah korup bertahun-tahun? Halo semuanya! Sebelum masuk ke cerita utama, yuk bantu support channel Risma Story HD dengan tekan tombol like. Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang nggak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. Desa Karawang pagi itu masih diselimuti kabut tipis. Embun menempel di daun-daun pisang, dan udara hangat mulai menyingkap aroma tanah yang basah akibat hujan semalam. Suara burung berkicau riang, bersahutan dengan riuhnya aktivitas warga yang mulai menyiapkan pagi mereka. Anak-anak berlari-lari di jalan tanah yang menanjak, sambil membawa ember kecil untuk mengambil air dari sumur dekat rumah. Para ibu sibuk menanak nasi, menyiapkan sayur, dan menjerang air untuk teh pagi. Suasana yang sederhana, damai, dan penuh harmoni itu seolah menggambarkan kehidupan yang berjalan dengan ritme alam, tenang, stabil, dan tentram. Pak Darman, seorang bapak tua dengan rambut memutih dan wajah penuh kerutan yang menceritakan kerasnya hidup, baru saja selesai menanak nasi. Ia menyeka keringat di dahinya. Duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Matanya menatap jauh ke jalan desa yang belum ramai. Ia merasa bangga dengan ketenangan desa yang telah menjadi tempat tinggalnya sejak muda. Namun ketenangan itu perlahan mulai terganggu. Dari kejauhan terdengar suara sirin motor polisi yang semakin mendekat. Warga mulai menoleh, beberapa menunduk dan melangkah pelan. Wajah mereka menunjukkan campuran rasa takut dan cemas. Motor-motor polisi itu berhenti di pertigaan desa, dan beberapa oknum turun dengan wajah tegang dan senyum yang terlalu dipaksakan. Suara langkah sepatu di jalan tanah yang lembab terdengar keras, menimbulkan rasa tidak nyaman yang perlahan menyebar ke seluruh sudut desa. Pak Darman menyadari bahwa razia rutin itu dimulai lebih awal hari ini. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Semoga hari ini berjalan normal, gumamnya. Namun firasatnya terasa salah. Tidak seperti biasanya, para polisi kali ini terlihat lebih agresif dan waspada, seperti ada agenda tertentu yang tidak dikomunikasikan pada warga. Razia mulai menyasar satu persatu kendaraan warga. Seorang pemuda yang baru saja pulang dari ladang diperintahkan untuk berhenti. Polisi mengecek surat-surat kendaraan, tapi prosedurnya terasa terburu-buru dan asal-asalan. Pemuda itu menunduk, mencoba menjelaskan bahwa semua dokumennya lengkap, tapi salah satu oknum polisi menggeleng dan berkata, "Suratmu kurang jelas. Bayar saja 500.000, biar cepat selesai." Kata-kata itu memicu gemetar di seluruh tubuh Pak Darman. 500.000 bukan jumlah kecil untuk warga desa yang hidup sederhana. Ia melihat mata pemuda itu terbuka lebar, antara takut dan bingung. Warga lain mulai mengerumuni lokasi razia, namun suara mereka tenggelam oleh kerasnya perintah dan ketegasan oknum polisi. Tak lama kemudian, polisi mendekati Pak Darman sendiri. "Pak, surat kendaraanmu ada masalah. Mendingan bayar damai saja, biar tidak repot," kata salah satu oknum sambil menepuk bahunya. Pak Darman menatap tajam, wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur ketakutan. "Maaf Pak, saya tidak mengerti." "Semuanya lengkap, surat, STNK, semuanya," jawabnya dengan suara gemetar. Namun oknum itu hanya tersenyum sinis, menekankan bahu Pak Darman seolah ingin memastikan bahwa ia tak akan melawan. Warga di sekitarnya mulai muram, beberapa menunduk, yang lain mencoba menahan kemarahan, tapi situasi terasa buntu. Ketenangan desa yang selama ini terasa mulai tercerabut, digantikan ketegangan yang mencekam. Di tengah kekalutan itu, sebuah suara tegas terdengar dari arah jalan utama. "Mana pasalnya?" Suara itu jelas, tanpa ragu, menembus kebisingan motor dan langkah kaki. Semua kepala menoleh. Seorang wanita muda berdiri tegak, rambut hitamnya dikepang rapi, wajahnya berseri tetapi matanya menatap tajam. Salsa Erwina polisi yang menekan Pak Darman tampak terkejut. Wajah mereka berubah, senyum sinis memudar menjadi raut bingung. "Siapa?" Gumam salah satu dari mereka, tapi Salsa tidak mundur sedikit pun. "Mana pasalnya?" "Jika tidak ada pasal yang jelas, tilang ini tidak sah. Pak Darman tidak boleh dipaksa membayar uang damai," tegasnya sambil melangkah lebih dekat ke kerumunan. Warga mulai menatap Salsa dengan mata penuh kagum. Tidak ada yang pernah melihat seorang wanita muda berani menantang polisi di desa mereka.
Keberanian itu seolah menyalakan percikan harapan di hati yang semula pasrah. Polisi mulai tersentak. Mereka tidak siap menghadapi keberanian seorang warga yang bukan hanya percaya pada hukum, tetapi juga memiliki pengetahuan untuk menegaskannya. Salah satu oknum mencoba berbicara lagi, namun kata-katanya terhenti saat Salsa menatap langsung dengan ketegasan yang tak bisa diabaikan. Pak Darman, yang awalnya gemetar ketakutan, merasakan keberanian itu menular. Ia menatap Salsa, lalu mengangguk pelan. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bukan karena masalah tilangnya langsung selesai, tetapi karena ada seseorang yang berdiri di sampingnya, menentang ketidakadilan tanpa takut. Kerumunan warga mulai bergeming, beberapa mengambil langkah maju, seolah mengumpulkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Di balik rasa takut mereka, muncul pertanyaan yang selama ini tak pernah mereka ucapkan. Mengapa hukum bisa diputarbalikkan demi keuntungan pribadi? Salsa menatap warga sejenak, kemudian menoleh ke polisi. Jika memang ada pelanggaran, tunjukkan pasalnya. Jika tidak, berhenti mengintimidasi warga. Hukum bukan alat untuk memeras, kata Salsa dengan nada yang tetap tegas, namun tidak menyerang. Perlahan, ketegangan mulai mereda. Polisi yang awalnya sombong terlihat ragu, sebagian mundur, sebagian menatap sesama oknum dengan kebingungan. Situasi yang semula akan menjadi konflik langsung berubah, menjadi perhitungan diam, sebuah kemenangan kecil. Namun penting, bagi warga desa Karawang sore itu, desa yang biasanya tenang mulai menyadari bahwa ketertiban dan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan. Ada celah yang selama ini dimanfaatkan oknum tertentu, dan keberanian seseorang bisa mengubah arah. Salsa tidak hanya muncul sebagai penyelamat Pak Darman, tetapi juga sebagai simbol bahwa pengetahuan dan ketegasan bisa menyalakan keberanian yang tertidur di hati masyarakat. Dan disinilah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan untuk menyingkap praktik razia abal-abal, menegakkan keadilan, dan mengembalikan ketenangan yang sempat hilang di desa Karawang. Keberanian satu orang kini menjadi percikan yang bisa membakar kesadaran seluruh desa. Matahari mulai meninggi di langit Karawang, menebarkan cahaya hangat yang menembus sela-sela pepohonan bambu di sisi jalan. Desa yang semula hening pagi tadi kini dipenuhi suara aktivitas. Anak-anak bermain di jalan, sapi merumput di pinggir sawah, dan para ibu sibuk menyiapkan makanan untuk keluarga. Namun sisa ketegangan dari razia polisi masih terasa di udara. Warga yang sebelumnya diam menatap dengan rasa takut, kini memandang satu sama lain, seakan mencari kepastian, apakah ketidakadilan akan terus berlanjut atau justru ada harapan untuk menentangnya. Di antara kerumunan warga, Salsa Erwina berdiri tegak. Wajahnya menampilkan ketegasan, tetapi ada kelembutan yang membuat orang merasa aman berada di dekatnya. Rambut hitamnya yang panjang diikat rapi, menonjolkan garis wajah yang serius namun ramah. Matanya yang tajam mencerminkan ketenangan seseorang yang sudah terbiasa menghadapi konflik, dan senyum tipisnya menandakan keyakinan bahwa pengetahuan adalah senjata yang lebih kuat daripada intimidasi. Salsa memang bukan warga desa. Ia berasal dari kota besar, lulusan hukum, sekaligus aktivis sosial yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil. Tujuannya datang ke Karawang bukan hanya untuk penelitian, tetapi untuk melihat secara langsung bagaimana masyarakat menghadapi tekanan hukum yang tidak adil. Namun ketika melihat langsung perlakuan oknum polisi terhadap Pak Darman, Salsa merasa bahwa ini bukan sekadar penelitian. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Warga desa, yang awalnya diam, mulai berkumpul di sekitar Salsa. Beberapa menunduk, cemas akan perhatian polisi, tapi sebagian lain menatap penuh harap. Mereka mendengar pertanyaannya yang tegas, mana pasalnya? Dan menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki hak untuk menuntut kejelasan hukum. Seorang ibu tua, Bu Sari, berbisik kepada tetangganya. Siapa dia? Berani sekali menghadapi polisi seperti itu. Salsa menoleh kepada warga, menatap mata mereka satu persatu, seakan menanyakan, apakah kalian ingin tahu hak kalian? Apakah kalian ingin berhenti takut? Ia tahu, keberanian bukan hanya soal dirinya. Keberanian itu menular, dan ia ingin warga desa merasakan bahwa hukum bisa dipahami, bisa digunakan, dan bisa melindungi mereka dari ketidakadilan. Setelah memastikan Pak Darman aman, Salsa mengajak warga ke balai desa yang lebih luas agar semua bisa duduk dan berbicara dengan tenang. Ruangan balai sederhana, dengan lantai semen dan dinding yang sudah memudar warnanya karena usia. Di atas meja, ada beberapa kursi kayu yang tidak rata, namun cukup untuk menampung sebagian warga. Aroma kayu tua bercampur dengan debu halus memenuhi ruangan, menambah rasa hangat dan intim pada pertemuan itu. Saudara-saudara, suara Salsa terdengar tegas namun lembut.
Apa yang baru saja terjadi di jalan tadi bukanlah hal yang seharusnya kalian alami. Hukum ada untuk melindungi, bukan untuk menekan. Setiap warga berhak mengetahui dasar hukum dari setiap tindakan aparat. Jika kalian diminta membayar uang damai tanpa alasan jelas, itu bukan prosedur yang sah. Warga mulai menatapnya dengan kagum. Beberapa mengangguk pelan, merasa lega karena ada seseorang yang memahami ketakutan mereka, Pak Darman, yang duduk di sudut, memegang tangan Salsa dengan rasa terima kasih yang mendalam. Suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih, Nak. Kami sudah terlalu lama diam dan menelan ketakutan ini sendirian." Salsa tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Kalian bukan hanya warga desa. Kalian adalah pemilik hak. Jika suatu saat ada razia lagi, kalian harus tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh. Kalian tidak perlu takut, selama kalian paham aturan." Ia kemudian membuka sebuah buku catatan kecil, mencatat beberapa hal yang akan dibahas. Hak-hak warga, prosedur tilang, dan cara menghadapi aparat yang menyalahgunakan wewenang. Diskusi pun dimulai. Salsa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, menghindari istilah hukum yang rumit. Ia bercerita tentang contoh kasus di desa lain, bagaimana masyarakat bisa menolak intimidasi secara legal, dan bagaimana mencatat bukti agar aparat yang menyalahi aturan bisa dipertanggungjawabkan. Ia bahkan memberikan contoh dialog yang bisa digunakan jika dihadapkan pada polisi yang menuntut uang damai. Seorang pemuda bernama Joko, yang sebelumnya dipaksa membayar tilang, mengangkat tangan. "Jadi Bu, kalau polisi meminta uang damai, kita bisa menolak tanpa takut? Tapi bagaimana kalau mereka tetap marah?" Tanyanya dengan ragu. Salsa menatapnya dan menjawab, "Kalian harus tetap tenang. Catat semua yang mereka katakan. Rekam jika memungkinkan. Jangan melawan secara fisik, tapi tunjukkan bahwa kalian paham hak kalian. Ketika mereka tahu kalian tidak mudah diintimidasi, mereka akan berpikir 2 kali." Suasana di balai desa perlahan berubah. Dari awal yang tegang dan penuh ketakutan, kini berganti menjadi rasa ingin tahu dan semangat. Warga mulai saling bertukar pengalaman, menceritakan kasus-kasus kecil yang mereka alami, dari pemerasan ringan hingga intimidasi verbal. Salsa mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail, dan sesekali memberikan komentar atau saran praktis. Di luar balai, langit mulai cerah. Matahari menembus pepohonan. Cahaya keemasan menari di permukaan sawah yang masih basah. Kehangatan itu seakan menyimbolkan perubahan kecil yang baru saja mulai terjadi. Percikan harapan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi bisa menjadi alat perlindungan jika dipahami dengan benar. Namun, Salsa juga menyadari tantangan yang lebih besar menunggu. Polisi yang melakukan praktik korup tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa oknum mungkin akan menjadi lebih licik, mencari celah untuk tetap menekan warga. Tetapi, dengan satu langkah kecil ini, keberanian warga telah ditanamkan. Dan setiap langkah kecil bisa menjadi awal dari perubahan besar. Saat pertemuan usai, warga meninggalkan balai dengan perasaan lega dan sedikit berani. Pak Darman berjalan perlahan, tetapi kali ini dengan kepala sedikit lebih tegak. Bu Sari menatap Salsa dengan mata berbinar, seakan ingin berkata, "Terima kasih telah membuka mata kami." Salsa menatap desa yang mulai kembali beraktivitas, sambil berpikir tentang langkah selanjutnya. Ia tahu, ini baru permulaan. Untuk menuntaskan praktik korupsi yang sudah tertanam lama, diperlukan strategi, kesabaran, dan kerja sama dengan warga. Ia menyiapkan catatan, merencanakan kunjungan ke rumah warga, dan mulai merancang langkah-langkah untuk membongkar praktik razia abal-abal yang selama ini membayangi desa. Di hatinya, Salsa yakin bahwa perubahan bisa terjadi. Tidak harus besar dalam 1 hari, tetapi cukup dengan menanam pengetahuan, keberanian, dan kesadaran hukum. Desa Karawang mungkin hanya sebuah titik kecil di peta, tetapi bagi warga yang selama ini hidup dalam ketakutan, ini adalah titik awal dari kebebasan dan keadilan yang sebenarnya. Hari itu udara desa Karawang terasa berbeda. Matahari menembus sela pepohonan, tetapi hawa yang biasa hangat kini bercampur dengan kecemasan yang masih tersisa dari razia kemarin. Warga yang sebelumnya hanya diam dan pasrah mulai bergerak lebih aktif mengikuti Salsa ke balai desa. Ada rasa penasaran dan sedikit keberanian yang membara di hati mereka. Mereka ingin tahu apa yang membuat seorang wanita muda berani menghadapi polisi secara langsung. Salsa menyambut mereka dengan senyum lembut, lalu menata kursi-kursi kayu di balai. "Hari ini kita akan belajar tentang hak-hak kita," katanya. Suaranya tegas, namun menenangkan. "Saya akan menunjukkan bagaimana hukum seharusnya bekerja,
Dan bagaimana kita bisa melindungi diri tanpa melanggar aturan? Warga mulai duduk, beberapa masih ragu. Seorang bapak bernama Pak Surya menggeser kursi, lalu berbisik kepada istrinya. Apakah aman belajar hukum di sini? Bagaimana kalau polisi marah lagi? Salsa menoleh, matanya menatap penuh perhatian, lalu menjawab lembut. Kita belajar untuk melindungi diri. Pengetahuan adalah tameng kita. Jika kita tahu hak kita tidak akan mudah diintimidasi. Kata-kata itu membuat beberapa warga mengangguk, merasa ada harapan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Pertemuan dimulai dengan dasar-dasar hukum yang sederhana. Salsa menjelaskan pasal-pasal yang relevan dengan tilang, hak warga saat razia, dan batas kewenangan polisi. Ia menggunakan bahasa sehari-hari, menghindari istilah yang sulit, agar semua orang bisa memahami. Ia membawa contoh dokumen tilang dan menunjukkan mana yang sah dan mana yang hanya digunakan untuk menekan warga. Seorang pemuda bernama Andi mengangkat tangan. Jadi kalau polisi meminta uang damai, itu tidak boleh kan, Bu? Betul, jawab Salsa sambil tersenyum. Kalau tidak ada pelanggaran nyata atau pasal yang jelas, kalian berhak menolak. Tapi lakukan dengan tenang dan catat semuanya. Jangan melawan secara fisik, karena itu justru bisa menjadi masalah bagi kita. Warga mulai saling bertukar cerita. Ada yang pernah dipaksa membayar uang damai, ada yang diancam ditahan tanpa alasan, bahkan beberapa harus kehilangan hasil panen karena harus membayar denda yang tidak masuk akal. Salsa mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ia menyadari pola yang berulang. Waktu razia selalu sama, kendaraan tertentu sering dijadikan target, dan oknum yang sama selalu meminta uang damai. Lihat ini, kata Salsa sambil menunjukkan catatan yang sudah dibuatnya. Jika kalian perhatikan, ini bukan kasus tunggal. Ada pola yang jelas. Mereka tidak menegakkan hukum, tetapi menciptakan peluang untuk meraup keuntungan pribadi. Warga terkejut. Pak Darman yang duduk di depan mengangguk pelan. Jadi selama ini kami selalu diperas, dan kami tidak tahu harus apa, ucapnya dengan suara berat. Sekarang kalian tahu, jawab Salsa tegas. Dan mengetahui pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri. Kita bisa mempersiapkan diri, mencatat semua kejadian, dan melaporkan jika ada penyalahgunaan wewenang. Ketika mereka tahu, kita paham hak kita, mereka akan berpikir 2 kali sebelum mencoba memeras. Pertemuan berlangsung lebih dari 3 jam. Salsa menekankan pentingnya dokumentasi, menulis nama oknum polisi, tanggal, waktu, lokasi, dan setiap kata yang diucapkan. Ia menjelaskan bahwa bukti-bukti itu bisa menjadi senjata legal yang sah. Warga mulai menulis catatan, saling bertukar informasi, dan bahkan membuat jadwal giliran untuk memantau razia berikutnya. Namun, ketegangan tetap ada. Salsa menyadari bahwa polisi tidak akan diam begitu saja. Ada rasa waspada yang mengintai, bahkan ketika mereka belajar tentang hak mereka. Seorang ibu tua berbisik, "Kalau mereka marah, apakah kita bisa dilaporkan? Jika kalian melakukan semuanya sesuai prosedur, tidak ada yang bisa menuntut kalian," jawab Salsa. "Kita bekerja dengan hukum, bukan melawan hukum. Ini bukan tentang menentang polisi secara membabi buta, tapi tentang menegakkan keadilan dan melindungi hak kita." Di luar balai, suara motor terdengar dari kejauhan. Beberapa warga menegang. Salsa menatap ke arah suara itu, kemudian menenangkan mereka. "Jangan takut dulu. Kita tetap fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Pengetahuan kita, catatan kita, dan keberanian kita." Sore itu, setelah pertemuan selesai, Salsa berjalan melewati desa. Ia berbicara dengan warga dari rumah ke rumah, menanyakan pengalaman mereka, mendengarkan keluhan, dan memberikan saran praktis. Ia juga mulai menyusun peta razia, lokasi, waktu, dan oknum yang biasanya bertugas. Semua informasi itu ia catat dengan rapi, untuk dianalisis dan digunakan sebagai dasar strategi selanjutnya. Pak Darman mengikuti Salsa, merasa nyaman dengan keberadaannya. "Nak, kau benar-benar berbeda. Aku tidak pernah melihat seseorang berani seperti ini. Warga desa kita sudah terlalu lama takut," katanya sambil menepuk bahu Salsa.
Salsa tersenyum tipis. Pak Darman, kita mulai dari satu langkah kecil. Jika kita semua sadar hak kita dan berani menuntut keadilan, kita bisa membuat perubahan. Namun, dalam hati Salsa, ia tahu tantangan sebenarnya belum dimulai. Polisi yang menyalahgunakan wewenang sudah merasa nyaman dengan sistem mereka. Beberapa warga masih takut, dan ancaman selalu mengintai. Untuk benar-benar membongkar praktik korupsi ini diperlukan lebih dari sekadar edukasi. Perlu strategi, bukti kuat, dan keberanian kolektif. Malam itu, Salsa duduk di teras rumah Pak Darman, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Ia menulis catatan panjang tentang pola razia, cerita warga, dan langkah-langkah yang bisa diambil. Rasa lelah fisik tidak seberapa dibandingkan dengan semangat yang menggelora di hatinya. Perjuangan baru dimulai, dan ia yakin, jika warga diberdayakan, Desa Karawang bisa menantang ketidakadilan tanpa rasa takut. Di dalam rumah, suara angin malam berdesir lembut. Namun, bagi Salsa, itu bukan sekadar angin. Itu adalah bisikan harapan. Bahwa satu orang bisa membuat perbedaan. Bahwa pengetahuan dan keberanian bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada intimidasi dan ketakutan. Dan malam itu, Desa Karawang mulai merasakan secercah harapan baru yang akan membimbing mereka menghadapi hari-hari sulit yang masih menanti. Pagi itu, Desa Karawang diselimuti kabut tipis seperti biasa. Tetapi hawa desa terasa lebih tegang daripada hari-hari sebelumnya. Warga yang mengikuti pertemuan Salsa beberapa hari lalu kini mulai bersikap lebih waspada. Ada percikan keberanian di mata mereka, namun ketakutan yang lama tertanam masih membayangi setiap langkah. Para ibu menyiapkan sarapan dengan cepat, anak-anak diam-diam menonton dari jendela, dan para bapak yang biasanya santai di depan rumah, kini berdiri tegak, sesekali menoleh ke arah jalan. Salsa berjalan menyusuri jalan desa, membawa catatan tebal yang telah ia susun sejak pertemuan terakhir. Di dalam catatan itu tercatat semua keluhan warga, waktu razia, oknum polisi yang terlibat, jumlah uang damai yang diminta, hingga kendaraan yang selalu menjadi target. Ia menatap rumah-rumah yang tersebar di sepanjang jalan, menyapa beberapa warga, dan memeriksa apakah mereka mengalami hal yang sama pada razia sebelumnya. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa Salsa sambil tersenyum. Pak Surya membalas dengan anggukan singkat. "Pagi, Nak. Hari ini aman-aman saja, tapi aku masih khawatir. Mereka mungkin datang lagi," katanya dengan nada cemas. Salsa mengangguk pelan. "Itulah yang ingin kita pahami. Kita akan memetakan pola mereka. Kalau kita tahu kapan dan bagaimana mereka bertindak, kita bisa lebih siap menghadapi mereka." Mereka berjalan bersama ke persawahan, tempat razia terakhir terjadi. Salsa menunjuk beberapa titik di sepanjang jalan setapak yang biasa dilalui warga. "Perhatikan ini," katanya sambil membuka catatan. "Setiap razia yang kalian ceritakan terjadi di jalan sempit atau dekat persawahan. Kendaraan yang lambat atau terlihat tua selalu menjadi target. Ini bukan kebetulan." Pak Darman yang mengikuti dari belakang mengerutkan kening. "Jadi mereka sengaja memilih korban yang menurut mereka mudah diperas?" "Betul," jawab Salsa. "Mereka menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk menegakkan hukum. Tapi sekarang kita bisa membalikan keadaan dengan mengetahui pola mereka." Sore itu, Salsa mengajak beberapa warga duduk di balai desa lagi. Kali ini ia menyiapkan peta sederhana, menandai lokasi razia, jam, dan oknum polisi yang biasanya hadir. "Jika kalian perhatikan, semua razia tidak acak," jelas Salsa sambil menunjuk titik-titik di peta. Mereka memilih lokasi yang sepi, waktu yang tepat, dan korban yang dianggap tidak berdaya. Seorang pemuda bernama Jono mengangkat tangan. "Kalau begitu, Bu, kita bisa mengatur giliran untuk mengawasi dan mencatat mereka, kan?" "Ya, itu ide bagus," jawab Salsa. "Tapi lakukan dengan aman. Jangan menimbulkan konfrontasi langsung. Fokus pada catatan, tanggal, waktu, dan nama oknum. Semua bukti ini akan sangat berguna jika nanti kita laporkan ke pihak yang berwenang atau gunakan untuk membela diri." Diskusi semakin serius ketika warga mulai berbagi pengalaman yang lebih detail. Seorang ibu bernama Bu Lestari menceritakan bagaimana polisi menahan motor suaminya tanpa alasan dan meminta uang damai meski surat-surat lengkap. Seorang bapak lain mengaku diminta membayar beberapa kali dalam 1 bulan. Jumlahnya berbeda-beda, tapi selalu cukup besar untuk menekan ekonomi keluarga. Salsa mendengarkan dengan seksama, mencatat semuanya, dan sesekali menanyakan hal-hal yang memperjelas pola. "Lihat,
kata Salsa sambil menunjukkan catatannya. Oknum tertentu selalu muncul di razia yang sama. Mereka menggunakan trik yang sama, intimidasi verbal, menyita kendaraan, dan menawarkan uang damai. Pola ini jelas. Ini bukan tindakan hukum, tapi korupsi sistematis. Warga mulai terlihat cemas, tetapi juga semakin sadar. Pak Darman menghela napas panjang. Selama ini, kami hanya menelan rasa takut dan menerima ketidakadilan. Sekarang, setidaknya kami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ancaman tidak hilang begitu saja. Ketika warga mulai berdiskusi, suara motor terdengar di kejauhan. Beberapa warga menoleh, wajah mereka menegang. Salsa menenangkan mereka. Tetap tenang. Kita hanya mencatat, bukan menantang mereka. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan kita. Mereka mungkin merasa terganggu, tapi selama kita mengikuti prosedur, kita tidak akan salah. Seiring waktu, warga mulai terbiasa berbicara tentang pengalaman mereka. Mereka saling memberi informasi, menyadari bahwa kasus yang mereka alami tidak tunggal, tetapi bagian dari sistem yang sama. Salsa membimbing mereka bagaimana menyusun bukti, mencatat nama polisi, nomor kendaraan patroli, waktu dan lokasi, serta kata-kata yang diucapkan selama razia. Semua catatan ini akan menjadi fondasi untuk melawan praktik ilegal itu. Salsa juga mulai mengajarkan warga bagaimana berinteraksi dengan polisi secara aman. Ia menekankan pentingnya bersikap tenang, menghindari emosi berlebihan, dan menuntut bukti hukum jika diminta membayar. Jangan takut menanyakan dasar hukum, katanya. Jika mereka tidak bisa menunjukkan pasal yang jelas, kalian berhak menolak. Dan catat semuanya. Bukti kalian akan lebih kuat daripada intimidasi mereka. Hari-hari berikutnya, Salsa melakukan kunjungan rumah ke rumah warga. Ia berbicara dengan mereka secara pribadi, mendengarkan keluhan yang lebih mendalam, dan membantu menyusun catatan yang lebih rinci. Beberapa warga awalnya takut berbicara, tetapi setelah melihat keberanian Salsa, mereka mulai terbuka. Anak-anak dan remaja yang biasanya tidak diperhatikan, juga diberi pengertian bahwa mereka harus tahu hak mereka sejak dini. Suatu sore, Salsa menatap jalan desa yang biasanya sepi. Ia melihat motor polisi melintas di kejauhan. Detik itu, ia tahu bahwa ancaman nyata selalu ada, tetapi keberanian warga kini mulai tumbuh. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun perjuangan ini panjang dan berisiko, satu langkah kecil, mengetahui pola dan hak, telah menyalakan percikan perubahan di desa Karawang. Ketika matahari mulai tenggelam, warga yang sebelumnya takut kini pulang dengan catatan di tangan. Mereka merasa sedikit lebih berdaya, sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih berani. Salsa berdiri di teras balai desa, menatap desa yang mulai tenang kembali, dan menulis rencana berikutnya. Tantangan masih menanti, tetapi satu hal jelas. Desa ini kini memiliki senjata yang tidak bisa diabaikan polisi yang korup. Pengetahuan, catatan dan keberanian kolektif. Malam itu, Salsa duduk menulis di cahaya lampu minyak. Ia menandai pola razia, membuat daftar oknum yang paling aktif, dan menyusun strategi edukasi lanjutan. Ia tahu bahwa menghadapi praktik korupsi tidak akan mudah. Tetapi dengan warga yang semakin sadar hak mereka, setiap langkahnya menjadi lebih berarti. Desa Karawang mungkin kecil, tetapi semangat warga yang diberdayakan bisa menantang sistem yang selama ini tampak tak terkalahkan. Hari itu langit desa Karawang kelabu. Awan tebal menggantung rendah seolah ikut merasakan ketegangan yang memenuhi desa. Udara pagi terasa berat dan lembab, membuat setiap langkah terasa lebih lambat dari biasanya. Warga yang biasanya memulai aktivitas dengan riang kini berjalan pelan, menundukkan kepala, dan sesekali menoleh ke jalan utama. Percikan keberanian yang muncul beberapa hari lalu oleh kehadiran Salsa masih ada, tetapi ancaman nyata dari oknum polisi membuat sebagian warga ragu untuk bertindak terlalu jauh. Salsa menyusuri jalan desa, catatan di tangan kirinya, pena di tangan kanan, matanya tajam mengamati setiap gerakan. Ia tahu bahwa hari ini akan berbeda. Beberapa oknum polisi yang sering memeras warga semalam terlihat mondar-mandir di perbatasan desa, menandakan bahwa razia besar akan segera dimulai. Salsa berhenti sejenak di depan rumah Pak Darman, menatap bapak tua itu dengan senyum tipis. Pak Darman, hari ini mungkin mereka akan lebih agresif, kata Salsa. Kita harus tetap tenang, catat semua, dan jangan panik. Ingat, kita bekerja dengan hukum, bukan emosi. Pak Darman mengangguk pelan, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Nak, aku merasa seperti kembali ke masa-masa ketika kami tidak punya hak apapun, ucapnya dengan suara bergetar. Pertemuan singkat di depan rumah itu selesai, dan Salsa mengajak beberapa warga muda untuk membantu mendokumentasikan jalannya razia. Mereka membagi tugas.
Satu kelompok mencatat kendaraan yang diperiksa, satu kelompok mencatat oknum polisi yang hadir, dan satu kelompok mencatat interaksi verbal yang terjadi. Semua dilakukan dengan hati-hati, takut menarik perhatian polisi yang biasanya mudah marah. Tiba-tiba, terdengar suara motor yang memecah kesunyian desa. Polisi yang lebih banyak daripada sebelumnya memasuki desa. Motor-motor itu berhenti di beberapa titik strategis, dan beberapa oknum turun dengan langkah tegas. Mereka menatap warga dengan raut wajah sinis, menandakan bahwa hari ini mereka tidak hanya datang untuk razia biasa. Seorang oknum yang biasanya paling agresif mendekati Pak Darman. "Pak, jangan banyak bicara. Surat-suratmu ada masalah. Bayar saja biar cepat selesai," katanya sambil menepuk bahu Pak Darman dengan kasar. Namun sebelum Pak Darman sempat menjawab, Salsa melangkah maju. "Mana pasalnya?" tanyanya dengan tegas, suaranya menembus kebisingan motor dan langkah kaki. Polisi itu terhenti, terkejut, raut wajahnya berubah menjadi marah tapi bingung. "Siapa kau? Berani-beraninya menentang perintah kami," bentak oknum itu. "Saya warga desa ini. Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, tilang ini tidak sah. Hentikan intimidasi terhadap Pak Darman," jawab Salsa. Nada suaranya tidak bergetar meski jantungnya berdegup cepat. Beberapa warga yang awalnya takut mulai bergerak sedikit lebih dekat, menunjukkan dukungan mereka. Mereka membawa catatan, pena, bahkan beberapa smartphone untuk merekam interaksi itu. Ancaman polisi semakin nyata, tetapi keberanian warga mulai muncul perlahan. Oknum polisi itu menatap Salsa dengan mata menyala. "Kau tidak tahu dengan siapa kau bermain. Aku bisa membuat semua ini menjadi sulit untukmu." Salsa menggeleng pelan. "Saya paham risikonya, tapi hukum tidak bisa diputarbalikkan demi keuntungan pribadi. Jika kau ingin mengintimidasi, setidaknya lakukan sesuai aturan." Tegangan meningkat. Polisi mulai menaikkan suara. Sebagian memeriksa kendaraan warga secara sembrono, dan sebagian lagi mencoba mengambil catatan warga. Namun setiap tindakan mereka diamati oleh warga yang sudah siap. Anak-anak menunduk di rumah masing-masing, sementara para ibu memantau dari jendela, napas mereka tertahan. Salsa kemudian membimbing warga muda untuk tetap fokus. "Catat semua, nama, waktu, lokasi, kata-kata mereka. Jangan terpancing emosi. Kita akan menggunakan ini sebagai bukti." Razia hari itu berlangsung lebih lama daripada biasanya. Polisi yang biasanya bisa menakuti warga dengan mudah kini terlihat gelisah karena warga tidak lagi patuh secara membabi buta. Catatan yang dibuat warga menjadi alat pengawasan yang tak terlihat, dan Salsa memastikan semuanya terdokumentasi dengan rapi. Pak Darman yang biasanya gemetar, kini duduk tegap, menatap semua yang terjadi dengan mata yang mulai bercahaya keberanian. Ia bahkan berani bertanya pada seorang oknum, "Apakah ini prosedur yang sah? Di mana pasalnya?" Oknum itu hanya menatapnya dengan marah, tidak mampu menjawab, sementara warga lain menahan napas. Sore menjelang malam, polisi akhirnya meninggalkan desa, meninggalkan rasa lega yang campur aduk pada warga. Ada ketakutan yang masih tersisa, tetapi ada pula rasa kemenangan. Warga menyadari bahwa mereka bisa melawan intimidasi tanpa kekerasan, hanya dengan pengetahuan, catatan, dan keberanian kolektif. Salsa duduk bersama Pak Darman dan beberapa warga muda di balai desa, meninjau catatan hari itu. "Lihat," katanya sambil menunjukkan daftar oknum dan waktu razia. "Semua yang terjadi hari ini sudah tercatat. Jika kita terus melakukan ini, mereka tidak akan bisa memeras atau mengintimidasi tanpa konsekuensi." Pak Darman tersenyum lelah. "Nak, kau benar-benar telah menanam keberanian di hati kami. Sekarang kami tidak lagi merasa sendirian." Salsa menatap desa yang mulai senja. Ia tahu bahwa ancaman polisi masih ada. Mereka mungkin akan mencoba taktik baru, lebih agresif, atau mencari cara untuk mengecoh warga. Tetapi langkah hari ini menjadi bukti. Kesadaran kolektif, catatan yang rapi, dan pengetahuan hukum bisa mematahkan intimidasi yang selama ini menakutkan desa Karawang. Malam itu, setelah warga pulang, Salsa duduk di teras balai desa, menulis catatan panjang. Ia menyusun strategi untuk langkah berikutnya, memperluas edukasi hukum, mengatur kelompok dokumentasi lebih efisien, dan mempersiapkan warga menghadapi razia berikutnya dengan lebih percaya diri. Yesa tahu tantangan akan semakin berat, tetapi untuk pertama kalinya, rasa takut desa mulai tergantikan oleh keberanian yang nyata. Desa Karawang mungkin masih dalam cengkeraman praktik ilegal, tetapi satu hal jelas, warga kini memiliki senjata yang tak terlihat, yang bisa melawan intimidasi, pengetahuan, catatan, dan keberanian yang mulai menyebar di seluruh sudut desa.
Pagi itu, langit desa Karawang berwarna abu-abu gelap, awan menggantung rendah seperti hendak menurunkan hujan. Hawa lembab menyelimuti desa, menciptakan atmosfer yang tegang dan mencekam. Sejak fajar, warga yang biasanya keluar rumah dengan santai kini berjalan hati-hati, menunduk, dan sesekali melirik ke jalan utama. Mereka sudah mendengar kabar. Oknum polisi yang paling agresif, Pak Harun, akan datang pagi ini. Ia dikenal karena kekerasan verbalnya dan kecenderungannya untuk memeras warga dengan uang damai. Salsa Erwina berjalan di depan balai desa, catatan di tangan, matanya tajam mengamati setiap sudut. Ia tahu hari ini adalah momen kritis. Setelah beberapa minggu mengedukasi warga dan mendokumentasikan pola razia, ini adalah saatnya untuk menghadapi konfrontasi secara terbuka. Ia mengumpulkan beberapa warga muda yang sudah terlatih mencatat dan mengawasi, memastikan semua siap. Hari ini akan menjadi ujian, kata Salsa dengan nada tegas. Tetap tenang, catat semua yang mereka lakukan, dan jangan terpancing emosi. Kita tidak melawan fisik, tapi hukum dan pengetahuan kita. Warga mengangguk, wajah mereka penuh tekad meski masih terlihat ketakutan. Pak Darman, yang biasanya gemetar, kini berdiri tegap, menatap jalan dengan mata yang menyala. Ia merasa keberanian yang selama ini tertidur kini mulai bangkit. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari kejauhan. Beberapa kendaraan patroli memasuki desa dengan kecepatan sedang, dan beberapa oknum turun dengan langkah tegas. Pak Harun muncul di antara mereka. Wajahnya memerah-marah, tatapannya menusuk. Ia langsung memerintahkan warga yang berada di jalan untuk berhenti. Semua berhenti. Hari ini tidak ada kompromi. Semua kendaraan yang tidak lengkap akan ditahan. Bentaknya, suaranya bergema di seluruh desa. Salsa melangkah maju. Pak Harun, mana pasalnya? Jika tidak ada dasar hukum yang jelas, warga ini tidak bisa dipaksa membayar atau ditahan. Tegasnya, suaranya menembus kebisingan motor. Pak Harun terkejut. Wajahnya berubah dari marah menjadi bingung. Ia menatap Salsa sejenak, kemudian tertawa sinis. Siapa kau berani-beraninya menentang aku? Aku bisa membuat semua ini sulit untukmu dan warga ini. Namun Salsa tidak mundur. Ia menatap mata Pak Harun dengan tegas, seolah menantang. Anda tidak takut. Hukum bukan milikmu untuk diputarbalikkan. Jika ada pelanggaran, tunjukkan pasalnya. Jika tidak, hentikan intimidasi. Beberapa warga mulai maju sedikit, menunjukkan catatan dan smartphone mereka untuk merekam interaksi. Ketegangan meningkat. Suasana di jalan desa terasa seperti perang psikologis. Warga menahan napas. Anak-anak menunduk di rumah masing-masing, dan para ibu memantau dari jendela dengan cemas. Pak Harun membentak lagi, mencoba meraih catatan seorang pemuda. Salsa cepat menghalangi. Jangan, semua ini akan menjadi bukti jika kalian melakukan tindakan ilegal, katanya tegas. Warga yang awalnya takut kini mulai merasakan keberanian. Mereka mulai berdiri lebih dekat, saling memberi semangat, dan menunjukkan catatan mereka. Beberapa pemuda mengangkat smartphone, siap merekam setiap ucapan dan tindakan Pak Harun. Ketegangan mencapai puncak ketika Pak Harun mencoba menahan kendaraan Pak Darman. Pak Darman menatap tegas, suara gemetar sedikit, tapi ia berkata, Pak Harun, surat-surat saya lengkap. Di mana pasalnya? Pak Harun terlihat marah, meninju udara sambil berkata, Aku tidak peduli, bayar uang damai atau kendaraanmu aku tahan. Salsa melangkah di samping Pak Darman, menatap langsung ke mata Pak Harun. Lihat sekeliling Pak Harun, semua warga mencatat. Semua tahu hak mereka. Jika kau tetap memaksa, konsekuensinya akan lebih besar daripada yang kau bayangkan. Hukum tidak bisa diabaikan hanya karena kekuasaanmu. Beberapa warga mulai terdengar menyela dengan suara gemetar tapi tegas, menanyakan dasar hukum dari setiap perintah Pak Harun. Suasana berubah. Ketegangan yang awalnya mencekam kini diselingi rasa keheranan dari pihak polisi. Warga tidak takut lagi. Mereka tahu hak mereka, dan mereka memiliki bukti untuk setiap intimidasi yang terjadi. Pak Harun mulai kehilangan kontrol. Ia menatap sekeliling, melihat warga yang tidak lagi tunduk, melihat catatan dan smartphone yang siap merekam, dan menyadari bahwa kekuasaan yang biasa ia gunakan untuk menekan tidak lagi efektif. Salsa menatapnya dengan penuh ketegasan. Pak Harun, kita bisa menyelesaikan ini dengan damai, tetapi harus berdasarkan hukum. Nggak ada intimidasi, nggak ada uang damai. Hukum harus berlaku untuk semua, termasuk bagi Anda. Setelah beberapa menit hening yang menegangkan, Pak Harun menarik napas panjang.
Ia tahu bahwa konfrontasi ini bukan sekadar pertarungan fisik atau verbal. Ini tentang reputasi dan bukti. Ia menoleh pada rekannya, beberapa dari mereka terlihat gelisah, dan akhirnya ia memutuskan untuk mundur, meninggalkan desa untuk hari itu. Warga bersorak pelan, beberapa menitikkan air mata, sebagian menunduk menahan haru. Mereka telah menyaksikan kemenangan moral yang nyata. Keberanian, pengetahuan, dan kolektivitas bisa menaklukkan intimidasi yang selama ini menakutkan desa Karawang. Salsa menatap warga dengan mata berbinar. Hari ini, kalian semua telah menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang menakutkan. Hukum adalah tameng kita. Jika kita tahu hak kita, kita bisa melawan ketidakadilan. Pak Darman tersenyum lelah, menepuk bahu Salsa. Nak, kau telah membuka mata kami. Kami tidak lagi pasrah. Kami tahu bahwa kita bisa menentang ketidakadilan, selama kita bersatu dan tahu hak kita. Sore itu, setelah semua tenang, Salsa duduk bersama beberapa warga muda meninjau catatan yang telah mereka kumpulkan. Ia menyadari bahwa konfrontasi hari ini bukan akhir, tetapi puncak dari perjuangan yang lebih panjang. Polisi yang korup mungkin akan kembali dengan taktik baru, tetapi sekarang warga desa Karawang memiliki senjata yang tidak bisa diabaikan. Keberanian, catatan, bukti, dan pengetahuan hukum. Di teras balai desa, Salsa menulis rencana langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa menghadapi sistem korup yang sudah lama tertanam membutuhkan strategi lebih dalam, bukan hanya keberanian sesaat. Tetapi hari ini, satu hal jelas. Desa Karawang telah mematahkan rasa takut yang selama ini mengikat mereka. Dan percikan keberanian itu kini siap menyalakan perubahan yang lebih besar. Malam itu desa Karawang sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menelusup di sela pepohonan bambu. Setelah puncak konfrontasi pagi tadi, warga desa masih berbincang pelan di depan rumah mereka, membahas keberanian yang baru saja mereka saksikan. Rasa takut yang selama ini membelenggu perlahan mulai tergantikan oleh rasa lega dan bangga. Namun bagi Salsa, malam itu bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Ia duduk di teras balai desa, menulis laporan lengkap mengenai peristiwa hari ini, mencatat semua nama oknum polisi, waktu, lokasi, dan interaksi yang terjadi. Saat ia menulis, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul, foto oknum polisi yang selama ini aktif memeras warga, Pak Harun, dengan wajah yang tidak asing. Salsa menatap foto itu lama. Ada sesuatu yang aneh, sebuah kenangan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menyipitkan mata, memeriksa ulang, dan jantungnya berdegup lebih cepat. Sosok itu adalah sepupunya sendiri, Raka, yang selama ini dikenal Salsa sebagai sepupu yang ramah, sopan, dan pekerja keras, ternyata salah satu oknum yang paling sering meminta uang damai kepada warga. Perasaan campur aduk menghantam Salsa. Marah, kecewa, tetapi juga ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Bagaimana mungkin kerabat dekatnya terjebak dalam sistem korup yang telah merugikan begitu banyak orang? Salsa menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Raka, kenapa kau melakukan ini? Gumamnya lirih. Hatinya terasa berat. Selama ini, ia selalu percaya bahwa keluarga adalah pelindung, simbol kepercayaan. Tapi sekarang, Raka menjadi simbol ketidakadilan yang selama ini mereka lawan. Keesokan harinya, Salsa memutuskan untuk menemui Raka secara pribadi. Ia tidak ingin menuduh atau menghakimi di depan umum, karena ia tahu konfrontasi langsung bisa memicu konflik yang lebih besar. Salsa menemukan Raka sedang duduk di ruang kantor polisi kecil di desa. Wajahnya terlihat lelah, mata merah, dan ada ketegangan yang jelas di tubuhnya. Raka, suara Salsa lembut namun tegas. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus bicara. Raka menatapnya lama, kemudian menghela napas. Salsa, aku tidak punya pilihan. Sistem ini, embedded dan American Kamam. Jika menolak, karierku hancur, dan mereka akan menghancurkan reputasiku. Aku terjebak. Suaranya bergetar, menandakan rasa bersalah yang mendalam. Salsa duduk di kursi di hadapannya, menatap mata Raka dengan penuh perhatian. Raka, kau terjebak dalam sistem, tapi itu bukan alasan untuk terus merugikan warga. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Masih ada jalan untuk menegakkan keadilan. Raka menunduk, menatap tangan yang gemetar. Tapi aku takut, Salsa. Aku takut kehilangan semuanya. Aku takut jika aku menolak, mereka akan menghancurkanku. Salsa meraih tangan Raka, menggenggamnya dengan lembut. Raka, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Keberanian berarti tetap melakukan hal yang benar meski takut. Kau masih bisa berubah dan aku akan membantumu. Kita bisa melawan sistem ini bersama tanpa merugikan warga lagi. Raka menatap Salsa dengan mata berkaca-kaca.
Ada pertentangan yang jelas di wajahnya, antara rasa takut, rasa bersalah, dan keinginan untuk menebus kesalahan. Suasana hening memenuhi ruangan, hanya suara detak jam yang terdengar. Hari-hari berikutnya, Salsa mulai membimbing Raka secara perlahan. Mereka duduk bersama, merancang strategi untuk menghentikan praktik korupsi dari dalam sistem. Salsa menekankan pentingnya bukti, catatan, dan komunikasi yang hati-hati agar tidak membahayakan diri mereka maupun warga desa. Raka mulai menyadari bahwa perubahan mungkin terjadi, tetapi harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Di sisi lain, warga desa mulai menyadari perubahan yang terjadi. Salsa tidak hanya menjadi simbol keberanian, tetapi juga menjadi penghubung antara warga dan sistem yang selama ini menekan mereka. Raka, meski awalnya menjadi bagian dari masalah, kini menjadi sekutu penting dari dalam. Suatu sore, Salsa dan Raka duduk di teras balai desa, menatap jalan yang biasanya sepi. Mereka membicarakan strategi jangka panjang, bagaimana menghentikan praktik razia abal-abal, melindungi warga, dan membongkar jaringan oknum polisi korup. Raka mulai menulis laporan internal, mengumpulkan bukti dari dalam kantor polisi, sementara Salsa menyiapkan warga dengan edukasi hukum yang lebih mendalam. "Raka," kata Salsa dengan lembut, "ini bukan hanya tentang kita, ini tentang seluruh desa. Jika kita bisa menghentikan ketidakadilan ini, kita akan menunjukkan bahwa keberanian, pengetahuan, dan integritas bisa mengalahkan korupsi yang selama ini tampak tak terkalahkan." Raka mengangguk, wajahnya masih penuh penyesalan, tetapi ada cahaya baru yang muncul di matanya. Ia sadar bahwa perubahan adalah pilihan, dan meski sulit, langkah kecil yang tepat bisa menyelamatkan banyak orang. Malam itu, Salsa menulis catatan panjang. Ia merinci semua yang terjadi, termasuk pengakuan Raka, bukti dari dalam sistem, dan strategi selanjutnya. Perasaan campur aduk tetap ada. Ada kekecewaan karena kerabatnya terlibat, tetapi juga ada harapan karena perubahan masih mungkin. Desa Karawang kini tidak hanya memiliki senjata luar berupa keberanian warga, tetapi juga sekutu dari dalam sistem yang selama ini menekan mereka. Salsa menatap bintang-bintang di langit malam, menyadari satu hal. Perjuangan ini bukan sekadar melawan ketidakadilan eksternal, tetapi juga melawan dilema moral dan pilihan pribadi. Dan malam itu, percikan perubahan menyala lebih terang, karena ada kesadaran bahwa integritas bisa tumbuh bahkan di hati yang paling terjebak sekalipun. Matahari pagi menembus kabut tipis di desa Karawang, memantulkan cahaya keemasan di sawah yang basah karena hujan semalam. Desa yang biasanya hening kini mulai terasa lebih hidup, tapi juga tegang. Setelah pengakuan Raka dan kesediaannya bekerja sama dengan Salsa, ancaman dari oknum polisi lain semakin terasa. Mereka tahu ada seseorang di dalam sistem yang mulai mengubah keadaan, dan ketegangan kini mencapai titik kritis. Salsa berjalan di jalan utama desa, catatan di tangan, matanya menyapu setiap gerakan. Bersama Raka, ia telah menyusun strategi, membagi warga menjadi kelompok pengawas, mendokumentasikan setiap razia, dan menyiapkan bukti kuat untuk melawan praktik ilegal. Namun, keberhasilan strategi ini membuat beberapa oknum lain merasa terancam. Mereka mulai melakukan tindakan intimidasi yang lebih licik, mencoba memecah konsolidasi warga. Seorang ibu, Bu Lestari, menatap Salsa dengan cemas. "Nak, mereka mengancam Pak Surya kemarin malam. Katanya kalau tidak berhenti ikut dokumentasi, keluarga akan dipersulit." Suara ibu itu bergetar, tetapi ada keteguhan di matanya. Warga tidak lagi ingin menyerah. Salsa menepuk bahu Bu Lestari. "Kita harus tetap tenang. Semua ancaman ini sudah kita prediksi. Ingat, kita tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan hukum dan catatan yang rapi. Semakin mereka mencoba mengintimidasi, semakin kuat bukti kita." Beberapa pemuda desa telah mulai mengikuti arahan Salsa dan Raka. Mereka mengatur jadwal patroli internal. Satu kelompok mencatat kendaraan patroli, satu kelompok mencatat interaksi verbal, dan satu kelompok menyusun laporan kronologis yang akan diberikan secara anonim ke pengawas hukum di tingkat kabupaten. Siang itu, suara motor polisi terdengar di kejauhan. Beberapa oknum turun dengan langkah cepat, mencoba menakut-nakuti warga. Namun, warga yang kini diberdayakan menatap tegas, membawa catatan dan smartphone untuk merekam interaksi. Keberanian yang dulu sulit muncul kini mengalir di setiap langkah mereka. Pak Harun, yang sebelumnya dikalahkan secara moral oleh Salsa, muncul bersama dua rekannya. Ia terlihat marah, tetapi tidak berani melakukan tindakan langsung,
karena Raka berada di dekatnya, siap mencatat setiap perilaku mereka. "Jangan pikir kalian bisa mengatur kami," teriak salah satu warga muda, suara gemetar tapi tegas. "Kami tahu hak kami dan semua tindakan kalian tercatat." Pak Harun menatap Raka. Ada ketegangan yang jelas di wajahnya. Kesadaran bahwa Raka kini menjadi sekutu dari dalam sistem, membuat tindakan agresif mereka terhambat. Raka menatap Pak Harun dengan tegas, menandakan bahwa ia tidak akan membiarkan intimidasi terjadi lagi. Salsa berdiri di depan warga, menatap jalan desa dengan penuh keyakinan. Hari ini adalah momen penting. Kita tidak hanya melindungi hak kita, tapi juga menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari pengetahuan dan keberanian. Tidak ada lagi ketakutan yang menghalangi kita. Ketegangan memuncak ketika beberapa polisi mencoba menyita kendaraan seorang warga bernama Pak Darto. Namun sebelum mereka bisa melakukan tindakan, Raka maju, menunjukkan catatan lengkap dari dokumentasi sebelumnya. Surat-surat warga lengkap, tidak ada pelanggaran. Semua bukti telah dicatat. Hentikan tindakan ini atau konsekuensinya akan lebih berat bagi kalian. Pak Harun terlihat gelisah. Ia menatap Salsa, lalu warga, dan menyadari bahwa intimidasi konvensionalnya tidak lagi efektif. Warga tidak tunduk lagi. Mereka sadar hak mereka dan memiliki bukti kuat. Situasi yang biasanya mencekam kini berubah menjadi arena di mana keberanian moral mengalahkan tekanan fisik dan verbal. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, polisi akhirnya mundur. Suasana di desa perlahan tenang, tetapi aura kemenangan moral terasa nyata. Warga bersorak pelan, beberapa menitikan air mata, sebagian menunduk menahan haru. Mereka baru saja mengalami kemenangan besar. Rasa takut mulai tergantikan oleh kesadaran kolektif dan keberanian yang nyata. Salsa dan Raka duduk di teras balai desa, meninjau catatan yang terkumpul sepanjang hari. "Hari ini kita membuktikan sesuatu," kata Salsa. "Bahwa perubahan itu mungkin. Bahwa sistem yang tampak menakutkan bisa ditantang, asalkan kita bersatu dan paham hak kita." Raka menatap desa yang mulai senja, wajahnya masih memunculkan penyesalan. Tetapi kini ada kebanggaan dan tekad. "Salsa, aku baru menyadari betapa berbahayanya sistem ini jika dibiarkan. Tapi sekarang aku ingin melakukan yang benar. Aku ingin membantu warga, bukan menindas mereka." Malam itu desa Karawang diselimuti rasa tenang yang berbeda. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Salsa menulis catatan panjang, merinci semua yang terjadi, bukti-bukti baru, dan strategi jangka panjang untuk menjaga momentum perubahan. Ia sadar bahwa pertempuran ini belum selesai, tetapi satu hal jelas, desa kini memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ketakutan yang selama ini menindas mereka. Keberanian warga, bimbingan Salsa, dan sekutu dari dalam sistem, Raka, menciptakan kombinasi yang tidak bisa diabaikan. Desa Karawang kini bukan lagi tempat yang tunduk pada intimidasi dan korupsi. Mereka telah mematahkan siklus ketakutan, menyalakan percikan perubahan nyata yang akan membimbing mereka menghadapi hari-hari mendatang dengan lebih percaya diri. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, Salsa tersenyum tipis, menyadari satu hal. Perubahan itu bukan sekadar teori, tetapi hasil dari keberanian, pengetahuan, dan kerja sama yang tulus. Desa Karawang kini berdiri di ambang babak baru. Babak di mana keadilan dan keberanian mulai menandingi korupsi dan intimidasi. Pagi di Desa Karawang berbeda dari biasanya. Udara segar yang menembus sela dedaunan terasa ringan, namun tetap menyimpan ketegangan yang tersisa dari eskalasi sebelumnya. Warga mulai keluar rumah lebih awal, tetapi langkah mereka kini tidak lagi tertatih-tatih atau penuh rasa takut. Ada rasa percaya diri baru yang mengalir dalam setiap gerakan mereka. Desa yang selama ini dibayang-bayangi intimidasi oknum polisi kini mulai merasakan konsekuensi dari keberanian dan strategi yang telah dibangun Salsa bersama warga dan Raka. Salsa berjalan di jalan utama desa, catatan di tangan, menatap mata warga yang ia temui dengan penuh semangat. Beberapa warga muda membawa dokumen, smartphone, dan daftar kronologis dari razia sebelumnya. Mereka menunjukkan catatan itu kepada Salsa dengan rasa bangga. "Lihat Bu Salsa," kata seorang pemuda. "Kita sudah mencatat semua kejadian bulan lalu. Sekarang kita tahu pola mereka, dan kita bisa menghadapi mereka tanpa takut." Salsa tersenyum hangat. "Kalian hebat. Ini bukan sekadar catatan, tapi senjata untuk melindungi hak-hak kita. Semakin kita tahu, semakin mereka tidak bisa menekan kita." Pak Darman, yang selama ini menjadi simbol warga yang tertindas, kini berdiri tegap di tengah balai desa.
Ia memimpin pertemuan warga untuk pertama kalinya. Warga Karawang, kita telah melalui masa-masa sulit. Tapi lihat sekarang, kita tidak lagi takut. Kita tahu hak kita, dan kita siap melindungi diri kita dan desa ini. Semua ini berkat keberanian kita bersama dan bimbingan Salsa. Warga mengangguk, sebagian menitikan air mata, sebagian tersenyum lega. Salsa mengamati interaksi itu dengan hati penuh haru. Perjuangan mereka bukan sekadar tentang melawan intimidasi oknum polisi, tetapi tentang membangun kesadaran kolektif. Warga mulai saling menguatkan, menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka adalah pengetahuan, bukti, dan keberanian bersama. Di sisi lain, Raka kini bekerja lebih aktif di dalam sistem. Ia menyusun laporan internal, memberikan informasi strategis kepada Salsa, dan mengingatkan oknum lain agar tidak melanggar hukum. "Salsa," katanya suatu sore, "aku tidak pernah menyangka bahwa kita bisa mengubah pola ini dari dalam." Mereka mulai takut dengan catatan dan bukti yang kita punya. Salsa mengangguk. "Benar, Raka. Sekarang bukan waktunya berpuas diri. Ini kita harus memperkuat fondasi ini agar intimidasi tidak bisa kembali terjadi. Kita harus membangun struktur hukum desa yang kuat, sehingga setiap warga tahu haknya dan bisa melindungi diri." Maka dimulailah upaya baru. Desa Karawang mulai mengadakan pelatihan rutin tentang hak hukum dan prosedur resmi. Salsa mengundang beberapa warga yang memiliki pengetahuan hukum dasar untuk menjadi fasilitator. Mereka mengajarkan warga bagaimana menghadapi razia, menulis laporan yang sah, dan melaporkan oknum polisi yang melakukan praktik ilegal. Setiap pelatihan diikuti dengan simulasi, sehingga warga tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga praktik nyata. Suatu hari Bu Lestari, yang sebelumnya gemetar saat polisi datang, maju untuk berbicara di depan warga. "Saya ingin berbagi pengalaman," katanya dengan suara bergetar namun tegas. "Dulu saya takut, merasa tidak berdaya. Tapi sekarang, setelah belajar hak kami dan mencatat setiap kejadian, saya merasa lebih kuat. Saya tahu bahwa kita bisa melindungi diri dan keluarga kita tanpa melawan hukum. Terima kasih Salsa dan terima kasih Raka." Warga lain tersenyum dan mengangguk, sebagian meneteskan air mata haru. Momen itu menjadi simbol kemenangan moral. Keberanian yang dibangun dari pengetahuan dapat menumbangkan rasa takut yang sudah lama tertanam. Di sisi administratif, Raka mulai menyusun rekomendasi untuk pengawasan internal yang lebih baik di kantor polisi desa, memastikan bahwa oknum yang terbukti melakukan korupsi diberi sanksi sesuai prosedur hukum. Salsa mendampingi, memberikan panduan bagaimana bukti yang dikumpulkan warga bisa dijadikan dasar untuk melindungi mereka dari tekanan balik. Suasana desa Karawang kini berubah. Jalan-jalan tetap sunyi di pagi hari, tapi ada energi yang berbeda. Warga berbicara dengan percaya diri, saling menasihati, dan mengawasi satu sama lain. Mereka tidak lagi tunduk pada intimidasi, tetapi bergerak sebagai komunitas yang sadar hak dan memiliki kekuatan kolektif. Malam itu, Salsa duduk di teras balai desa, menulis catatan akhir bulan. Ia meninjau semua yang telah dicapai. Warga yang sadar haknya, dokumentasi yang rapi, strategi internal Raka, dan keberhasilan menghadapi ancaman dari oknum polisi. Perubahan nyata telah terjadi, dan konsekuensinya mulai terlihat. Polisi yang korup mulai berhati-hati, warga mulai bersuara, dan rasa takut yang selama ini menjerat desa mulai memudar. Salsa tersenyum tipis, menatap bintang-bintang yang mulai muncul di langit malam. Perjuangan belum selesai, tapi desa ini telah belajar satu hal penting. Keberanian dan pengetahuan lebih kuat daripada intimidasi dan korupsi. Di desa Karawang, malam itu bukan hanya membawa ketenangan, tetapi juga simbol harapan, bahwa sistem yang tampak menakutkan bisa diubah, dan bahwa warga yang diberdayakan bisa menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Pagi di desa Karawang terasa berbeda dari biasanya. Matahari memancarkan sinar hangat yang menembus sela-sela pepohonan, menyinari sawah yang basah karena embun. Udara pagi yang segar menyelimuti desa, tetapi yang paling terasa adalah suasana hati warga, tenang, percaya diri, dan penuh harapan. Perubahan yang dimulai dari keberanian Salsa, kerjasama Raka, dan partisipasi aktif warga telah meresap ke seluruh sudut desa. Di balai desa, warga mulai berkumpul untuk pertemuan rutin yang kini sudah menjadi agenda tetap. Beberapa ibu membawa catatan kronologis razia, para pemuda membawa dokumen bukti, dan beberapa bapak menyiapkan pertanyaan tentang hak-hak warga. Semuanya bergerak dengan kesadaran penuh, bukan karena takut, tetapi karena rasa tanggung jawab kolektif yang baru terbentuk. Salsa berdiri di depan warga,
menatap mereka dengan mata yang berbinar. "Hari ini, kita tidak hanya membicarakan hak kita," katanya, suaranya tegas namun hangat. "Kita merayakan perubahan yang telah kita capai bersama. Tidak ada lagi rasa takut yang membelenggu. Kita tahu hak kita tahu bagaimana melindungi diri, dan kita telah membuktikan bahwa keberanian dan pengetahuan bisa menaklukkan intimidasi." Pak Darman maju, wajahnya berseri-seri. "Salsa, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa kepemimpinanmu." Warga yang dulu pasrah kini berani bersuara. Rasa takut telah tergantikan oleh kesadaran dan solidaritas. "Aku merasa bangga menjadi bagian dari desa ini." Raka, yang duduk di sisi lain balai desa, tersenyum tipis. "Aku masih menyesal karena dulu terjebak dalam praktik korupsi. Tapi sekarang, aku bisa menggunakan posisiku untuk memperbaiki keadaan. Setiap langkah yang kita ambil akan membuat desa ini lebih aman dan adil." Salsa mengangguk, merasakan berat dan ringan yang bersamaan. Berat karena perjuangan belum selesai sepenuhnya, tetapi ringan karena satu babak penting telah ditutup dengan sukses. Ia kemudian memanggil beberapa warga muda untuk berbagi pengalaman mereka. Seorang pemuda bernama Jono berdiri, suaranya lantang namun penuh rasa haru. "Dulu, aku takut setiap kali mendengar motor polisi melintas. Tapi sekarang, aku tahu bahwa kita bisa menghadapi intimidasi dengan catatan dan bukti. Kita tidak lagi pasrah. Kita bisa melindungi hak kita. Dan itu membuatku bangga menjadi warga Karawang." Ibu Lestari menambahkan, "Pelatihan yang diberikan Salsa sangat membantu. Aku sekarang tahu hak-hakku, bagaimana mendokumentasikan kejadian, dan bagaimana melaporkan oknum yang melanggar. Aku merasa lebih aman, dan keluargaku juga." Salsa tersenyum, menatap wajah-wajah yang penuh harapan. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan polisi yang korup, tetapi tentang menumbuhkan kesadaran, membangun solidaritas, dan menciptakan sistem yang bisa bertahan dari tekanan. Desa Karawang kini bukan lagi tempat yang pasrah, tetapi komunitas yang sadar hukum dan kolektif. Di luar balai, Raka berdiskusi dengan beberapa oknum polisi lain yang kini mulai bekerja sesuai prosedur. Mereka membicarakan bagaimana memastikan transparansi, mengurangi penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat pengawasan internal. Raka menjadi penghubung penting, memastikan bahwa perubahan dari dalam sistem berjalan paralel dengan kesadaran warga. Sore itu, warga berkumpul di balai desa untuk menandatangani dokumen deklarasi hak-hak warga. Mereka menyusun kode etik lokal yang mengatur hubungan warga dengan aparat, prosedur razia, dan mekanisme pelaporan jika terjadi penyalahgunaan. Salsa memimpin penandatanganan, setiap warga menandatangani dengan tekad dan kebanggaan. Pak Darman menepuk bahu Salsa. "Nak, kau telah menanam keberanian dan pengetahuan di hati kami. Desa ini kini berdiri tegak, bukan karena takut, tapi karena sadar hak dan solidaritas. Aku yakin perubahan ini akan bertahan lama." Salsa menatap langit senja yang memerah di ufuk barat. Angin malam mulai berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ia tahu perjalanan masih panjang. Akan selalu ada tantangan, oknum yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan, dan warga yang perlu dibimbing. Namun malam itu terasa istimewa. Desa Karawang telah mengalami transformasi nyata dari rasa takut menuju keberanian kolektif dan kesadaran hukum. Malamnya, di teras balai desa, Salsa menulis catatan terakhir dari rangkaian panjang perjuangan mereka. Ia merinci strategi, bukti, pengakuan warga, dan langkah-langkah selanjutnya untuk menjaga keberlanjutan perubahan. Ia menutup catatan itu dengan satu kalimat sederhana, tapi penuh makna. Perubahan bukanlah hadiah, tetapi hasil dari keberanian, pengetahuan, dan kerjasama. Desa Karawang kini berdiri tegak, karena kita semua memilih untuk tidak lagi tunduk pada ketidakadilan. Di Desa Karawang, malam itu bukan sekadar gelap. Malam itu dipenuhi cahaya harapan. Warga tidur dengan tenang, mengetahui bahwa hak mereka dijaga, keberanian mereka diakui, dan perubahan yang mereka mulai tidak akan sia-sia. Salsa tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa perjuangan mereka akan menjadi inspirasi bagi desa lain. Bahwa intimidasi dan korupsi bisa ditaklukkan oleh pengetahuan, keberanian, dan solidaritas. Desa Karawang kini memasuki babak baru. Babak di mana keadilan bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang diperjuangkan bersama. Masa depan mereka cerah, bukan karena kekuasaan, tapi karena kesadaran dan keberanian kolektif yang telah menyalakan percikan perubahan yang nyata.